Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Service. Oke, kali ini saya akan membahas cara menangani mesin cuci mati total. Nah, teman-teman nanti simak terus ya videonya. Apa aja yang perlu kita cek, apa aja yang perlu kita ukur. Nah, di sini informasi dari yang punya itu untuk di bagian pengering dan juga di bagian pencuci itu nggak mau menyala sama sekali teman-teman ya. Nah, di sini udah kita coba untuk pengering bener nggak nyala, dan di bagian pencuci juga dinamonya itu nggak berputar sama sekali. Nah, seperti apa cara menanganinya? Simak terus teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oke, untuk langkah pertama kita buka dulu ya, tutup bagian belakang mesin cuci ini. Nah, karena dari sini kita bisa mengukur entah itu kapasitor, dinamo, dan juga jalur kelistrikannya yang lain teman-teman ya. Nah, untuk masalah mesin cuci mati total ini, coba teman-teman fokus pertama itu di bagian jalur perkabelan teman-teman ya, dari colokan listrik menuju ke screennya. Nah, setelah semuanya terbuka, nah selanjutnya teman-teman cari jalur kabel yang ada screennya. Nah, di sini kita ukur untuk memastikan apakah screen ini putus atau nyambung. Nah, dengan cara pakai alat ukur teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan alat ukur digital skala buzzer. Nah, di sini untuk screennya tuh masih bagus teman-teman ya, masih nyambung. Oke, lanjut kita periksa di bagian skunnya. Biasa itu dia berjamur teman-teman ya. Walaupun screen itu nyambung, tapi di bagian skun itu berjamur. Nah, dia itu nggak bisa menghantarkan arus listrik ya teman-teman. Nah, di sini kita cukup bersihkan aja ya kedua skun ini supaya nanti bisa nyambung. Nah, di sini saya menggunakan amplas teman-teman ya. Nah, di sini cukup kita bersihkan kedua ujung skun ini teman-teman ya. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah itu nanti kita ukur apakah jalur kabel ini sudah bisa terhubung dengan screen atau enggak teman-teman ya. Nah, di sini pastikan skunnya benar-benar bersih. Setelah kita anggap kedua skun ini sudah bersih, lanjut kita pasang aja ya screennya teman-teman. Setelah itu kita cari jalur kabel yang dari PLN itu warna biru dan coklat sebelum melewati screen dan setelah melewati screen. Nah, nanti kita pastikan apakah setelah kita gosok skun tadi itu sudah bisa nyambung atau enggak teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa urut ya. Nah, di situ ada jalur kabel dari PLN. Nah, teman-teman bisa telusuri ya jalurnya supaya enggak bingung. Nah, sebelum dan setelah melewati screen. Nah, nanti kita ukur menggunakan alat ukur seperti biasa dengan skala buzzer. Nah, seperti apa hasilnya setelah kita bersihkan di bagian skunnya. Kita amplas tadi ya ujung-ujungnya itu. Karena sering saya dapat seperti ini. Ternyata memang di skunnya itu teman-teman ya nggak nyambung. Nah, di sini alhamdulillah sudah bisa nyambung kabelnya. Artinya sudah bisa mengalirkan arus listrik ke dinamo dan juga ke timer teman-teman ya. Oke, selanjutnya nanti kita ukur di bagian dinamonya. Nah, apakah dinamo ini putus atau enggak. Nah, di sini saya mulai ukur di bagian dinamo pencucinya teman-teman ya. Nah, di sini ternyata dinamo pencucinya itu ada jalur yang putus satu teman-teman ya. Nah, lanjut kita ukur di bagian dinamo pengeringnya. Teman-teman nggak usah bingung ya dengan warna kabel, tinggal teman-teman tarik aja itu kabel yang dari dinamo. Nah, nanti ketemu
ujungnya pasti nyambung ke kapasitor juga. Nah teman-teman lepas dan ukur. Nah untuk dinamo pengering ini masih bagus teman-teman ya, masih nyambung untuk common, running, dan startingnya. Oke, selanjutnya coba kita rakit kembali teman-teman ya untuk kabelnya. Oh iya, untuk langkah selanjutnya jangan lupa ukur di bagian kapasitor teman-teman ya. Nah di sini untuk kapasitor pengering masih bagus di 5 mikrofarad. Untuk kapasitor bagian pencuci enggak saya ukur teman-teman ya, karena dari yang punya itu katanya besok belakangan aja dah untuk dinamo pencucinya. Wes nggak apa-apa, kita lanjut rakit ya teman-teman. Nah seperti biasa untuk merek Polytron ini jalur dinamo yang ke PLN langsung itu warna biru teman-teman ya. Nah untuk warna merah dan hijau itu teman-teman sambung ke kapasitor. Nah nanti setelah itu tinggal dirapikan teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir, jangan panik kalau mesin cuci teman-teman itu mati total ya. Siapa tahu mesin cuci teman-teman kerusakannya itu sama seperti ini. Nah disimak terus teman-teman ya videonya. Oke, setelah semua pengukuran, pengecekan di bagian kelistrikan, di bagian kapasitor dan juga dinamo, selanjutnya kita colokin teman-teman ya, kita tes apakah berhasil atau enggak. Nah di sini untuk mesin cucinya sudah saya colokin. Lanjut kita putar di bagian timer pengering, karena mesin cuci ini cuma satu teman-teman ya yang bisa dinamo pencucinya itu nanti belakangan aja katanya yang punya. Oke, di sini setelah timer pengering kita buka ya, maksudnya kita putar alhamdulillah sudah berhasil teman-teman ya, sudah berputar. Nah di sini coba saya dekatkan dulu teman-teman ya supaya jelas dinamonya itu berputar. Nah itu alhamdulillah teman-teman ya, sudah bisa berputar. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengatasi mesin cuci mati total. Oke, untuk langkah terakhir finishing ya, teman-teman bisa rapikan untuk jalur perkabelan serapi mungkin menurut teman-teman ya. Nah di sini kalau bisa itu dibungkus saja ya pakai plastik supaya aman dari percikan air. Jadi seperti itu ya teman-teman, mengatasi setiap kerusakan. Jadi ditelusuri mulai dari yang terkecil dulu sampai di bagian yang paling vital, yaitu di dinamo. Jangan buru-buru polis dulu teman-teman ya, dinamonya rusak. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini sambil saya rapikan kabelnya teman-temannya yang punya cerita ya, cerita-cerita kalau mesinnya ini, mesin cuci ini sudah pernah diperbaiki katanya, dan ya seperti itulah keadaannya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa paham ya penjelasan dari saya. Oke, akhir kata sehat, berkah, berlimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.